Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa membersamai kita. Di kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Selasa 31 Juli 2012 atau juga bertepatan di kalender Masehi hari Rabu 12 Ramadan 1433 Hijriah. Hadir membersamai Anda di kesempatan malam hari ini dalam program Mari Berbahasa Arab. Dan tentu untuk Anda saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, ingin berdiskusi bersama kami, silahkan Anda dapat persiapkan di line telepon 0271661749 atau juga di SMS 08139389.000. Dan alhamdulillah telah hadir di kesempatan malam hari ini ada beliau Ustadz Tamim ISLC. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz, kesempatan malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hadir pula adik-adik kita dari SMA MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik juga di kesempatan malam hari ini? Alhamdulillah. Ya, saudaraku mendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda persiapkan di line telepon 0271661749 atau di SMS 08139389.000. Dan sebagai mukadimahnya kita akan dengarkan bersama paparan awal dari beliau Ustadz Tamim ISLC. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang satu tema, yaitu tentang na'at dan juga man'utnya atau sifat dan mausuf. Namun sebelum kita masuk di bab ini, ada baiknya kita kembali mereview ulang tentang mubtada dan khobar. Mengapa saudara kita harus bicara tentang mubtada dan khobar? Karena mubtada dan khobar ini nanti kadang-kadang pemahaman kita akan sedikit terganggu ketika mubtada dan khobar kita tidak paham. Pemahaman kita akan sedikit terganggu di dalam masalah sifat dan mausuf. Untuk itu saya akan menggunakan papan tulis untuk menjelaskan dua hal ini, yaitu mubtada dan khabar serta sifat dan mausuf. Apa yang dalam buku kita yang kita pegang ini adalah disebut dengan na'at dan man'ut. Baiklah, saudara, kita bisa perhatikan di sini. Dulu kita belajar tentang al-mubtada dan al-khabar. Yang perlu diingat dari al-mubtada dan al-khabar adalah bahwa mubtada itu adalah isim yang ada di awal jumlah. Isim yang ada di awal jumlah dan dibaca rafa. Isim ini dalam kondisi ma'rifah. Sekali lagi, isim ini dalam kondisi ma'rifah. Kemudian yang kedua, khabar adalah isim yang bersama-sama dengan mubtada menyempurnakan makna jumlah. Kalau mubtada dibaca rafa di sini, khabar juga dibaca rafa. Perhatikan contoh ini. Kalau saya mengatakan al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu adalah mubtada karena dia adalah isim ma'rifah. Di awal jumlah dia dibaca rafa. Jadidun ini adalah jadidun adalah khabar. Hal yang sama kalau saya membuat contoh lagi, al-mudarrisatu jadidatun
Perhatikan al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu adalah mubtada. Sekali lagi, ia adalah isim ma'rifah di awal jumlah dan dibaca rafa. Kemudian jadidatun adalah khabarnya. Yang perlu mendapatkan penegasan adalah bahwa mubtada dan khabar sama-sama dibaca rafa. Perlu penegasan juga adalah mubtada di sini harus dalam keadaan ma'rifah. Dan ketika saudara kita telah memahami ini, maka malam ini kita akan bicara tentang sifat dan mausuf. Perhatikan tentang sifat dan mausuf. Kalau saya mengatakan hadza mudarrisun, hadza mudarrisun jadidun. Perhatikan kata mudarrisun jadidun. Hada, ini adalah mudarrisun jadidun, seorang guru yang baru. Mudarrisun di sini, saudara, kedudukannya adalah khabar, tapi dia lebih lanjut kita fahami sebagai sesuatu yang disifati atau mausuf. Dalam buku yang ada di tangan Anda, mudarrisun adalah man'ut dan jadidun adalah sifat. Jadi saya menerjemahkan hadza mudarrisun jadidun, ini adalah seorang guru yang baru, dan ini adalah sifat. Atau dalam buku yang Anda ada di depan Anda, ini adalah na'at. Perhatikan kalau saya membuat contoh lagi, hadhihi mudarrisatun jadidatun. Perhatikan kata jadidatun. Kata jadidatun di sini adalah na'at, sementara yang disebut dengan man'ut adalah mudarrisatun. Hadihi, ini adalah mudarrisatun, seorang guru jadidatun yang baru. Perhatikan ada mudarrisun jadidun, dan perhatikan pula hadihi mudarrisatun jadidatun. Yang perlu saudara fahami adalah antara sifat dengan yang disifati itu harus sesuai di dalam 4 hal penting. Sifat antara sifat dengan yang disifati, antara mausuf dengan sifat itu harus sesuai dalam 4 hal penting. Sekali lagi, antara na'at dengan man'utnya harus sesuai dalam 4 hal penting. Yang pertama, saudara, adalah dalam masalah i'rabnya. Perhatikan ini, dalam masalah i'rab. Ada mudarrisun jadidun. Perhatikan i'rab mudarrisun. I'rabnya adalah rafa. Maksud saya sekali lagi bahwa antara sifat dengan mausuf, antara na'at dengan man'ut harus sama di dalam i'rabnya. Kalau man'utnya atau mausufnya itu adalah rafa, maka sifatnya harus rafa. Kita tidak boleh mengatakan ada mudarrisun jadidin, karena dia sebagai sifat, dia harus dibaca rafa sama. Kalau yang disifati rafa, maka sifatnya juga harus rafa. Maka kalau saya mengatakan misalnya ra'aitu mudarrisan, Anda bisa menebak sendiri setelah itu saya tidak akan membaca ra'aitu mudarrisan jadidun, tapi saya akan mengatakan ra'aitu mudarrisan jadidan, karena sifat harus sama di dalam i'rabnya dengan mausufnya. Sekali lagi, kalau misalnya saya mengatakan
saya berkata kepada seorang guru yang baru, qultu limudarrisin, Anda saudara sudah bisa menebak bahwa saya tidak akan mengatakan jadidan atau jadidun. Qultu limudarrisin jadidin. Jadi namanya sifat harus sesuai dengan kata yang disifati dalam masalah i'rabnya. Jadi tidak boleh antara sifat dengan yang disifati berbeda i'rab. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, antara mudzakkar dan muannasnya. Antara mudzakkar dan muannasnya. Kalau saya mengatakan ada mudarrisun, mesti harus jadidun, tidak boleh jadidatun ya. Karena mudarrisun mudzakkar, maka sifatnya pun harus mudzakkar. Inilah mudahnya belajar bahasa Arab. Jadi sifat dengan yang disifati harus sama. Kalau saya mengatakan hadhihi mudarrisatun jadidatun, saya tidak boleh mengatakan hadhihi mudarrisatun jadidun. Jadi kalau yang disifati muannas, maka sifatnya harus muannas. Seperti ini, hadhihi mudarrisatun jadidatun. Kalau yang disifati adalah mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Persis seperti ini, hada mudarrisun jadidun. Tidak boleh dibolak-balik. Itu persamaan yang kedua. Yang ketiga, kesesuaian yang ketiga adalah saudara, di dalam masalah ma'rifat dan nakirahnya. Nah, ma'rifat dan nakirahnya inilah yang akan sangat membedakan dengan mubtada dan khabar. Di dalam masalah ma'rifah dan nakirahnya. Jadi kalau saya mengatakan ada mudarrisun al-jadidu, itu satu kesalahan. Sekali lagi, kalau yang disifati itu ma'rifah, maka sifatnya harus ma'rifah. Kalau yang disifati itu nakirah, maka dia harus sifatnya harus nakirah. Perhatikan kalau saya membuat contoh ini, ada mudarrisun jadidun. Mudarrisun di sini nakirah, maka sifatnya pun harus nakirah. Tidak boleh saya mengatakan ada mudarrisun al-jadidu, tidak boleh. Atau contoh begini, saya mengatakan ra'aitul mudarrisa jadidan, itu juga nggak boleh. Kalau yang dimaksud jadidan ini sebagai sifat, nggak boleh. Saya telah melihat guru yang baru itu, maka saya akan mengatakan ra'aitul mudarrisa al jadida, begitu, karena ini adalah sifat. Kalau saya ketemu dengan seorang pelajar yang luar biasa, saya akan mengatakan hada talibun mahirun, ini adalah pelajar yang pandai, ada talibun mahirun. Kemudian kalau saya ngomong qultu lit talibil mahiri, perhatikan, kalau saya mengatakan at-talibu al-mahiru sebagai sifatnya, dan ini sekali lagi akan membedakan kalau saya mengatakan misalnya al-mudarrisu al-jadidu. Perhatikan kata ini, al-mudarrisu al-jadidu. Jelas kata al-jadidu di sini adalah sifat, maka dia bukan kalimat sempurna. Al-mudarrisu al-jadidu, guru yang baru itu, dan ini belum jumlah secara utuh. Tetapi kalau saya mengatakan al-mudarrisu jadidun, maka jadidun di sini sebagai khabar. Al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu jadidun. Tapi ketika saya memberikan al-mudarrisul jadidu, ini adalah sifat. Demikian juga ketika saya mengatakan hadhihi mudarrisatun jadidatun, perhatikan kesesuaian, sama-sama nakirah. Jadi saudara, kesesuaian yang ketiga
antara man'ut dengan sifatnya, atau antara mausuf dengan sifatnya. Yang ketiga adalah sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Jadi kalau yang satu ma'rifah, yang satu juga harus ma'rifah. Kalau satunya nakirah, satunya juga harus nakirah. Kesesuaian selanjutnya yang keempat, seperti saya katakan saudara, bahwa sifat dan mausuf itu sama dalam 4 hal, atau na'at dan man'ut sesuai dalam 4 hal. Sekali lagi saya mengulang lagi dari depan, sama i'rabnya. Kedua, sama mudzakkar dan muannasnya. Yang ketiga adalah ma'rifat dan nakirahnya. Dan yang keempat saudara, kesesuaiannya adalah pada kalau man'utnya atau mausufnya adalah mufrad, maka sifatnya juga harus mufrad. Kalau contoh ini, ada mudarrisun jadidun. Mudarrisun itu mufrad, maka jadidunnya sebagai sifat juga harus mufrad. Jadi kalau ini mufrad nggak boleh dikasih jamak. Kalau saya misalnya mengatakan ada mudarrisani jadidani, begitu, saya tidak boleh mengatakan ada mudarrisani jadidun. Jadi kesesuaian di dalam yang keempat, di dalam bentuk mufrad. Kalau mufrad sama-sama mufrad. Kalau kemudian musanna harus sama-sama musanna. Hatani mudarrisatani jadidatani. Kalau jamak juga harus jamak. Saya akan mengatakan haula'i mudarrisuna jududun. Wallahu a'lam. Inilah 4 hal yang bisa kita baca saudara. Sekali lagi, yang pertama, kesesuaian antara man'ut dan na'atnya dalam masalah i'rabnya. Yang kedua, dalam masalah ma'rifat dan nakirahnya. Yang ketiga, dalam masalah mudzakkar dan muannasnya. Yang keempat, dalam masalah mufrad, musanna dan jamaknya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Ya, baik, terima kasih. Nah, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan tentu bermanfaat sebagai tambahan ilmu kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentu untuk Anda saudaraku yang ingin bergabung langsung, Anda dapat bergabung di 0271 661 749 atau di SMS 081 393 89000. Dan atau juga ada di SMMTA, ada pertanyaan, langsung bisa bertanya di kesempatan malam hari ini. Baik, kita coba sapa pertanyaan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Ustadz, apa yang dimaksud dengan fi'il mu'rab Ustadz, dan macamnya fi'il mu'rab apa saja Ustadz? Dan fi'il mu'rab dan macamnya bagaimana begitu? Saudara, kalau kita bicara tentang fi'il mu'rab itu artinya adalah fi'il yang bisa di-i'rab atau bisa menerima perubahan akhir. Dan fi'il mu'rab ini terjadi pada fi'il mudhari. Sekali lagi, terjadi pada fi'il mudhari. Jadi fi'il madhi itu mabni dan bukan mu'rab. Artinya fi'il madhi ya terus saja dahaba, ya dahaba terus, nggak pernah dahaba berubah jadi dahabi atau dahabu atau dahab dengan sukun. Tetapi fi'il demikian juga saudara, pada fi'il amr juga, fi'il amr ini juga mabni. Idhab, ya idhab terus, nggak pernah idhabu atau idhaba dengan perubahan harakat akhir. Tetapi untuk fi'il mudhari ya saudara, fi'il mudhari sebagian besarnya adalah mu'rab. Perhatikan contoh yadhabu. Suatu ketika kata yadhabu bisa berubah menjadi yadhaba dan bisa berubah menjadi yadhab disukun. Saya katakan sebagian besarnya adalah mu'rab, karena memang nanti fi'il mudhari sekalipun apabila bersambung dengan nun niswah dia menjadi mabni. Sekedar contoh, yadhabna pada nun niswah dan tadhabna yang bersambung dengan antunna dan hunna. Kita perhatikan di dua kata ini, baik yadhabna maupun tadhabna, sama-sama tidak akan pernah berubah, yadhabna dan tadhabna.
ini fi'il mudhari. Sekali lagi sisanya adalah untuk fi'il mudhari adalah mu'rab, sementara fi'il madhi dan fi'il amr adalah mabni. Wallahu a'lam. Ya, baik, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian di belakangnya coba kita sapa kembali. Ustadz, bukankah naat terbagi menjadi dua, naat maknawi dan naat sababi? Bagaimana penjelasannya, Ustadz? Ya, kalau kita bicara tentang naat ini, jadi ada naat yang kita bicarakan tadi adalah naat yang secara umum. Tetapi nanti kita akan ketemu dengan ungkapan naat sababi. Pada naat sababi ini, naat ini sebenarnya saya tuliskan di papan tulis. Naat ini sebenarnya adalah bukan mensifati di dalam artinya. Naat ini adalah bukan mensifati man'utnya secara langsung, tapi mensifati yang terkait dengan man'ut. Sekedar contoh, kalau saya mengatakan ja'ar rajulu an-najihu. Perhatikan an-najihu. Ja'ar rajulu an-najihu. Ja'ar rajulu an-najihu. Kalau kita bicara masalah ini, an-najihu, kalimat ini saja, maka an-najihu adalah sifat bagi ar-rajul. Nah, dan inilah naat yang kita bicarakan hari ini. Namun kemudian muncul apa yang disebut sebagai naat sababi. Kalau saya membuat contoh misalnya, ja'ar rajulu an-najihu ibnuhu. Anda tahu bahwa di sini yang najih adalah ibnuhu. Ja'ar rajulun najihu ibnuhu. Ja'ar rajulu an-najihu ibnuhu. Jadi saudara, kalau tadi an-najihu adalah sifat bagi ar-rajulu, jadi kalau an-najihu adalah sifat bagi ar-rajulu, maka sekarang juga dia menjadi sifat bagi ar-rajulu. Hanya sejatinya yang disifati di dalam arti ini, kita bagaimana menerjemahkannya, yang disifati adalah ibnuhu. Perhatikan sekali lagi saudara, bahwa kalau kita baca ar-rajulun najihu, sifatnya adalah an-najihu, atau naatnya adalah an-najihu, sementara man'utnya adalah ar-rajulu. Tetapi bisa jadi orang ini tidak sukses, anaknya saja yang sukses. Apa yang terjadi? Saya akan mengatakan ja'ar rajulun najihu ibnuhu. Muncul pertanyaan, i'rabnya bagaimana? Saya akan mengatakan bahwa an-najihu ini i'rabnya adalah na'tun marfu'un, na'tun lirrajul marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah. Ibnuhu sekarang bagaimana i'rabnya? Ibnuhu adalah fa'ilun lismil fa'il. Jadi ini adalah fa'il bagi isim fa'il. Isim fa'ilnya adalah an-najih. Fa'ilun lismil fa'il marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah wa huwa mudhaf, dan haknya dhamirun mustatirun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi ja'ar rajulun najihu ibnuhu. Saya pikir itu karena ini adalah bab tentang naat sababi. Artinya memang dia menjadi naat, tetapi sebenarnya naat ini di dalam pemaknaannya bukan menjadi sifat langsung bagi man'utnya. Dia adalah menjadi sifat bagi yang terkait dengan man'ut. Sifat bagi anaknya, bukan bagi ini. Wallahu a'lam. Itu pembicaraan kita tentang naat sababi. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian untuk Anda saudaraku yang bergabung, silakan 0271661749 atau di SMS 081393809000. Kita tunggu Anda hingga saat menjalankan sholat isya nanti insyaallah. Dan barangkali dari ada SMMT ada yang bertanya atau ada yang belum paham, silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ini tadi ja'ar rajulu an-najihu ibnu, apakah rajul itu bisa dierobkan sebagai fa'il dan ibnnya itu dierobkan sebagai man'ut dari najih itu sendiri? Ya. Sekali lagi, istilah man'ut muncul setelah i'rab. Maka saudara, kata ja'ar rajulu, ja'a fi'il madhi mabniyun 'alal fathi. Kemudian ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kita tidak pernah mengirab man'ut. Jadi kata man'ut dan kata mausuf tidak masuk di dalam kajian i'rab kita. Tapi ini adalah fa'il. Kemudian setelah itu an-najihu na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, dan setelah itu ibnuhu adalah fa'il. Muncul pertanyaan, ibnuhu di sini fa'il, fi'ilnya mana? Anda tahu bahwa isim fa'il dan kemudian isim fa'il itu bisa berperan sebagai fi'il. Isim fa'il bisa berperan menjadi fi'il. Sebagaimana nanti masdar bisa juga berperan sebagai fi'il. Nah, kalau saya misalnya mengatakan kalau misalnya ana uridul qira'ata al-Qur'ana, ana uridul qira'ata al-Qur'ana maf'ul bih, atau saya mengatakan ana uridu qira'atal Qur'ani mudhaf ilaih. Wallahu a'lam. Demikian. Ada feedback? Ya, maksud apa namanya? Isim fa'il bisa jadi fi'il tadi ya? Memiliki peran. Jadi alismul fa'il ya'malu amala fi'lihi. Alismul fa'il ya'malu amala fi'lihi. Isim fa'il yang memerankan peran fi'ilnya. Jadi nanti ketemu insyaallah dalam beberapa pertemuan, insyaallah nanti kita ketemu dengan masdar yang juga ya'malu amala fi'lihi. Allahu a'lam. Ya, baik, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, atau juga untuk Anda saudaraku, mudah-mudahan juga sebagai pertanyaan yang juga dapat Anda pahami tentunya. Di belakangnya kita coba sapa Ustaz. Ustaz, mohon tanya Ustaz, kapan pemakaian alif nun atau ya nun di isim musanna? Kemudian kapan pemakaian wawu nun atau ya nun di jamak muzakkar salim? Syukran. Saudara, kita bisa melihat di sini. Kita masih berbicara tentang al-i'rab. Al-i'rab. Dan al-i'rab itu artinya adalah perubahan akhir kata. Suatu ketika saya mengatakan waladun, dan suatu ketika saya mengatakan waladan, dan satu ketika saya mengatakan waladin. Ini adalah perubahan akhir i'rab, perubahan akhir kata. Inilah i'rab. Kebetulan yang saya rubah adalah harakat. Suatu saat nanti kita akan berbicara tentang isim musanna. Contohnya adalah qalamani. Ini musanna. Qalamani, qalamani musanna. Ketika kita membicarakan musanna, maka perubahan akhir itu bukan pada nunnya, tapi pada alifnya. Jadi tanda i'rab di sini adalah huruf alif ini. Maka suatu ketika kata qalamani bisa berubah menjadi qalamaini. Kapan saatnya? Perlu difahami bahwa ketika saya mengatakan qalamani itu adalah rafa. Qalamani dibaca rafa. Kalau kemudian dibaca dalam posisi i'rabnya jar maupun nasab, maka saya akan mengatakan qalamaini. Qalamaini. Yang berubah adalah alif dan ya. Perubahan itu kalau pakai alif adalah rafa, kalau pakai ya adalah nasab dan jar. Misalnya saya mengatakan ini adalah 20 poin. Ini adalah 20 poin. Saya mengatakan hadani qalamani.
Tetapi perhatikan kalau saya menyatakan saya telah membeli 20 pulpoin, saya mengatakan ishtaraitu qalamaini, ishtaraitu qalamaini, atau saya telah menulis dengan 2 pulpoin, saya akan mengatakan katabtu bi qalamaini, katabtu bi qalamaini. Lagi-lagi perubahan ini adalah tergantung i'rab. I'rabnya rafa dengan alif, dan i'rabnya nasab dan jar dengan kasrah, dengan ya, mohon maaf, dengan ya. Demikian juga saudara yang terjadi pada jamak mudzakkar salim. Sekedar contoh kata muslimuna. Muslimuna suatu saat bisa berubah menjadi muslimina. Muslimuna bisa berubah menjadi muslimina. Anda perlu tahu, perubahan inilah yang disebut dengan i'rab, perubahan bagian akhir yang berubah wawunya. Ketika muslimuna itu berarti posisinya dibaca rafa, muslimuna. Saya mengatakan haula'i muslimuna. Ketika dibaca jar atau dibaca nasab, dia dibaca muslimina, muslimina. Kalau misalnya saya mengatakan ra'aitul muslimina, saya telah melihat orang-orang Islam, ra'aitul muslimina. Atau saya mengatakan dhahabtu ma'al muslimina, dhahabtu ma'al muslimina ilal masjid, saya berangkat bersama-sama orang Islam ke masjid. Perhatikan, pada saat ini dia dibaca jar, ra'aitul muslimina. Pada saat saya mengatakan ra'aitul muslimina, itu dibaca nasab. Jadi kalau wawu rafa, kalau ya nasab dan jar. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami saudara kita semuanya. Dan Ustaz, mohon maaf sekali ini tampaknya keputusan kita harus berakhir ya Ustaz, karena keterbatasan waktu. Sebentar lagi masuki azan isya Ustaz. Sebagai kesimpulannya Ustaz, silakan. Saudara, pembicaraan besar kita adalah tentang na'at dan man'ut. Sekali lagi, na'at dan man'ut mendapati kesesuaian dalam 4 hal. Yang pertama adalah dalam masalah i'rab, yang kedua dalam masalah mudzakkar dan muannats-nya, yang ketiga ma'rifat dan nakirahnya, dan yang keempat dalam masalah mufrad, mutsanna dan jamaknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Ya, baik. Terima kasih Ustaz kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saudara kita semuanya. Dan terima kasih juga kebersamaannya adik-adik SMA MTA. InsyaAllah di Selasa yang akan datang kita akan belajar kembali tentunya. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.